Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Ayudindira, NIM L01181026. Saya dari kelas dasar Amdal B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek saya, yaitu saya mengambil tugas proyek reklamasi Pulau G. Jadi jenis proyek saya itu pembuatan Pulau G di Jakarta. Kegiatan perencanaan pembuatan proyek ini dilakukan oleh pihak Deputi Bidang Instruktur Kemenko Maritim, PT Muara Wisata Samudra, dan melibatkan instansi lainnya juga. Reklamasi akan dilaksanakan di berbagai lokasi, salah satunya di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, tepatnya di Pantai Teluk Utara Jakarta. Provinsi DKI Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia dan sekaligus merupakan pusat pemerintahan bisnis dan keuangan dan jasa di Indonesia. Rencananya dilakukan reklamasi sudah ada sejak Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur Wiyogo Atmodo-Minto. Pulau ini tidak serta-merta dibongkar, hanya saja ada perombakan di dasar laut agar tidak mengganggu pipa dan kabel laut tersebut. Kegiatan proyek yang pertama itu kegiatan pengalihan aliran berbentuk tanggul horizontal. Dalam perubahan AMDAL dijelaskan akan dibangun pengalih aliran berbentuk tanggul horizontal. Nantinya tanggul tersebut akan dibentuk di sebelah barat Pulau G, sehingga tidak akan mengganggu aliran air dingin untuk proses pendinginan PLTU Muara Karang. Solusi dalam AMDAL perubahan tersebut jika telah dibahas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, sehingga usulan-usulan migrasi dalam AMDAL perubahan sudah cukup komprehensif. Yang kedua yaitu kegiatan perubahan bentuk pulau. Kegiatan perubahan pulau ini akan tetapi setelah kajian dihasilkan, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli diganti oleh Luhut Binsar Panjaitan. Berbeda dengan alasannya dilanjutkannya reklamasi menurutnya adalah mempertahankan reputasi Indonesia di mata investor karena rencana sudah ada sejak zaman pemerintahan Soeharto. Yang ketiga itu kegiatan perombakan dasar laut. Jadi pulau ini tidak serta-merta dibongkar, hanya saja ada perombakan di dasar laut agar tidak mengganggu pipa dan kabel laut tersebut. Disarankan seperti itu agar tidak mengganggu kabel dan pipa serta suhu air di bawah laut, tapi tetap harus ada kajian dulu. Itu tugasnya Pramakarsa. Selanjutnya komponen lingkungan yang berdampak. Yang pertama itu komponen tata ruang. Jadi komponen tata ruangnya itu mengganggu objek vital, yaitu kabel laut yang dipergunakan untuk PLTU. Yang kedua komponen biologinya. Komponen biologinya itu mengganggu pembangkit listrik tenaga uap Muara Karang, hilangnya lokasi budidaya ikan dan kerang hijau. Komponen fisika kimianya itu meningkatkan suhu bawah laut 20 derajat dan menurunkan kapasitas mesin dan berdampak pada listrik yang dihasilkan turun. Selanjutnya itu komponen sosial ekonomi dan budaya. Yang pertama, adanya isu pemindahan nelayan ke Pulau Seribu. 2, kurangnya hasil tangkapan. 3, naiknya harga biaya bahan bakar. Yang ketiga itu komponen kesehatan masyarakatnya. Jadi komponen kesehatan masyarakatnya itu adanya bau yang tidak sedap yang dihasilkan dari kontaminasi bahan kimia, air asin dan sinar matahari sehingga membuat masyarakat kurang nyaman. Jadi ini juga bisa membuat masyarakat terdapat penyakit seperti diare, diabetes, terganggunya penciuman karena dari bahan kimia tersebut.
batas wilayah studi AMDAL. Yang pertama itu batas proyek. Sampai saat ini sudah terdapat 4 pulau hasil reklamasi dan rencana pembuatan 17 pulau itu Pulau C, D, G, dan N. Reklamasi Pulau C dan D dimulai tahun 2012, Pulau N pada tahun 2013, dan Pulau G pada tahun 2015. Konflik reklamasi Pulau G pada tahun 2015 ini, pantai utara Jakarta yang menjadi perhatian peneliti adalah reklamasi Pulau G karena kemunculan lembaga swadaya masyarakat dan pihak yang berkepentingan pada tahun 2015. Yang kedua itu batas ekologisnya. Analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar yang penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya yang di sekitarnya. Yaitu ketiga, batas sosial. Dalam fenomena interaksi dan interrelasi sosial antar individu maupun antar kelompok, terjadinya konflik sebenarnya merupakan hal yang wajar. Pada awalnya konflik dianggap sebagai gejala atau fenomena yang tidak wajar dan berakibat negatif, tapi sekarang konflik dianggap sebagai gejala alamiah yang dapat berakibat negatif maupun positif tergantung bagaimana kita cara mengolahnya. Yang keempat, batas administratif. Dengan memperhatikan ketiga batas tersebut, proyek ekologis dan sosial, dan mempertimbangkan kendala-kendala teknis yang dihadapi, maka akan diperoleh batas administrasi yang meliputi Kelurahan Ancol, Kelurahan Jakarta, kemudian Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, ahli pakar yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini. Tentunya itu memerlukan ahli teknik kelautan karena dia tahu teknik-tekniknya ketika kita membangun pulau. Ahli teknik sipil di sini, ahli teknik sipil sangat berfungsi sekali karena dia bisa memperkirakan apapun apa-apa bahan-bahan yang akan digunakan dalam membuat reklamasi G ini. Ketiga, ahli ilmu kelautan. Justru ahli ilmu kelautan itu sudah harus dipersiapkan karena dia bisa mengetahui apa-apa saja ketika kita membuat pulau reklamasi ini. Ahli geofisika, ahli biologi, sosibud, dan ahli kesehatan masyarakat. Tentunya dari beberapa ahli ini tuh semuanya sangat penting ketika ingin membuat suatu pulau. Mungkin itu saja presentasi dari proyek yang saya ambil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.